Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Langit malam kota itu tampak malas menelan cahaya. San Juan bukan kota besar, tapi cukup bising untuk menenggelamkan kesunyian hati. Di persimpangan jalan utama, lampu merah menyala lambat dan tak tergesa, seakan memberi waktu pada dosa untuk memilih arah. Leo berdiri di trotoar, tangannya menggenggam rokok yang sudah mati sejak 5 menit lalu. Ia tidak menyulutnya lagi, hanya menggigit filternya sambil memandangi pintu kaca tempat wanita itu bekerja. Namanya Clara. Atau begitulah ia menyebut dirinya saat bekerja. Bukan nama asli, tentu. Tapi Leo tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia tidak berani, atau mungkin tidak ingin menghancurkan ilusi yang ia bangun sendiri. Clara adalah cerita yang hanya terjadi malam hari, saat lampu-lampu kota menjadi saksi pengakuan yang tak pernah dilafalkan. Malam pertama mereka bukan kisah cinta. Bukan juga cerita tentang ketertarikan. Itu hanya malam saat Leo, mabuk dan sendirian, tak ingin pulang ke kamar kontrakan sempitnya yang berbau semen lembab dan buku-buku filsafat yang tak pernah selesai dibaca. Dan Clara, dengan lipstik merah darah dan mata seperti pelabuhan tua, menyambutnya seperti menyambut hujan pertama. "Kamu pemalu," katanya malam itu, setelah membiarkan Leo duduk diam terlalu lama. "Tapi kamu membayar cukup, jadi aku tak keberatan diam juga." Leo hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Aku suka suara kota ini dari tempat tinggi." Seperti manusia yang merintih, tapi tak mau mengaku. Clara menatapnya sejenak. "Kamu penyair?" Leo menggeleng. Mahasiswa filsafat tingkat akhir, yang tak tahu apa yang ia cari di dunia. Clara mendekat, duduk di sebelahnya. "Itu berarti kamu lebih parah dari penyair. Setidaknya mereka tahu mereka ingin didengar." Dan malam itu, mereka tidak bercinta. Hanya duduk di balkon kecil rumah bordil itu, menatap kota, dan saling bercerita tentang tempat-tempat yang tidak akan mereka kunjungi. Leo mulai kembali ke tempat itu setiap minggu. Bukan karena tubuh Clara, tapi karena diamnya. Diam yang tidak menuntut dijelaskan. Diam yang terasa seperti pulang ke tempat yang tak pernah benar-benar ada. Mereka duduk di balkon, merokok, minum anggur murah yang dibeli Leo dari toko tua di sudut jalan. Terkadang mereka berbicara tentang masa lalu. "Ayahku seorang nelayan," kata Clara suatu malam. "Ia percaya laut adalah satu-satunya tempat di dunia yang jujur. Tapi ia mati di darat, ditabrak truk saat mabuk." Leo hanya menatap wajahnya yang setengah diterangi lampu jalan. "Apa itu ironi?" Clara tersenyum. "Itu keadilan. Laut tidak mau menanggungnya." Mereka berbagi cerita seperti dua orang asing yang tahu mereka tak akan saling menyelamatkan. Dan dalam ketidaksalingan itu, ada keintiman yang menakutkan. "Kamu tidak takut padaku?" tanya Clara di malam yang lain, ketika suara sirene terdengar jauh di kejauhan. Leo mengangkat bahu. "Takut pada apa?" "Pada wanita yang tidak lagi memilih. Yang hidupnya ditentukan dari jam ke jam. Yang tidak mencintai, dan tidak dicintai." Leo menjawab pelan, "Barangkali justru itu yang aku cari. Seseorang yang tidak menuntut apapun. Cinta yang tidak mencoba memiliki." Clara memalingkan wajah. "Itu bukan cinta. Itu pelarian." Leo tidak membalas. Karena ia tahu Clara benar. Hari-hari Leo dipenuhi buku yang tak menjawab, dosen yang tak mengerti, dan malam yang selalu mengarah ke Clara. Ia tahu itu salah.
Tapi siapa yang menghakimi di dunia yang sudah terlalu lelah membedakan benar dan salah? Di kelas, seorang profesor pernah berkata, eksistensi mendahului esensi. Manusia harus menciptakan makna hidupnya sendiri. Leo menulis itu di kertas robek dan menyimpannya di dompet. Clara melihat kertas itu suatu malam. "Kamu percaya ini?" tanyanya. "Kadang," kata Leo. "Kadang aku hanya ingin percaya pada sesuatu." Clara mengangguk pelan. "Aku juga dulu percaya. Tapi percaya membuatmu mudah patah." Mereka diam lagi. Diam yang kali ini lebih berat. "Clara," kata Leo akhirnya. "Apa kamu pernah mencintai?" Clara tertawa kecil. "Pernah. Tapi aku lupa rasanya. Seperti lagu yang dulu sering kau dengar, tapi sekarang tak tahu liriknya." Leo ingin memeluknya malam itu. Tapi ia tahu, pelukan tidak menyembuhkan orang seperti Clara. Dan cinta tidak cukup. Suatu malam hujan turun deras. Jalanan San Juan berubah jadi cermin kelabu yang memantulkan cahaya dan kebisingan. Leo datang basah kuyup, tidak membawa payung. Ia masuk lewat pintu belakang rumah bordil. Seorang perempuan tua yang biasa menjaga meja kasir meliriknya. "Clara belum turun," katanya. Leo menunggu di tangga, bau parfum murahan dan alkohol menusuk hidungnya. Ketika Clara muncul, ia mengenakan gaun hitam panjang dan mata yang kosong. Seolah hujan di luar tak cukup untuk mencuci kesepiannya. "Aku ingin bicara," kata Leo. Clara mengangguk dan membawanya ke kamar di lantai 2. "Kenapa kamu terus datang?" tanya Clara, melepas sepatunya, duduk di tepi ranjang seperti sedang menghitung napas. "Karena kamu satu-satunya yang membuatku merasa hidup." Clara tertawa, lelah. "Hidup? Di tempat seperti ini?" Leo mendekat. "Karena kamu jujur. Kamu tidak pura-pura." Ia berlutut di hadapannya. Tangannya dingin. Jantungnya berat seperti batu. "Clara, aku mencintaimu." Clara diam. Lama. Hanya bunyi jam tua di dinding yang berbicara. "Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan," ujarnya akhirnya. Suaranya seperti pintu tua yang enggan ditutup. "Aku tahu." "Tidak, Leo. Kamu mencintai gagasan tentangku. Bukan aku. Aku tidak bisa dicintai." Leo menatapnya, tak berkedip. "Biarkan aku mencoba." Clara bangkit, berjalan ke jendela. "Kamu ingin menyelamatkanku. Tapi kamu bahkan belum bisa menyelamatkan dirimu sendiri." Ia memandang hujan. "Kalau aku ikut kamu," katanya pelan, "apa kamu pikir aku bisa berhenti jadi siapa aku?" Leo berdiri. "Aku tidak ingin mengubahmu. Aku hanya ingin bersamamu." Clara berbalik, matanya merah. "Aku tidak ingin seseorang berada bersamaku karena kasihan. Atau karena kesepian. Aku ingin dicintai karena siapa aku. Tapi bahkan aku sendiri tak tahu siapa aku sebenarnya." Mereka mencoba. Selama 2 minggu. Clara tidak bekerja. Leo tidak kuliah. Mereka menyewa kamar kecil di atas toko roti tua, dengan jendela yang menghadap ke tembok. Hari-hari itu adalah mimpi yang rapuh. Mereka bangun siang, minum kopi tanpa gula, dan membaca puisi. Leo membacakan Rilke, Clara menyukai Sylvia Plath. Tapi malam tetap datang. Dan di malam hari, Clara gelisah. "Aku merasa seperti anjing jalanan yang dipakaikan pita," katanya. Leo merangkulnya. "Kamu bebas. Kita bebas. Tapi kebebasan tidak sama dengan damai. Dan cinta bukan tambal sulam." Suatu malam, Clara tidak pulang. Leo mencarinya ke tempat lama. Ia tidak di sana. Ia kembali ke kamar, menunggu sampai pagi. Pukul 5, Clara datang. Wajahnya lelah.
Bibirnya pecah. Aku butuh uang, katanya. Aku tak bisa hidup dari puisi, Leo. Aku bukan kamu. Leo hanya memandangnya. Kita berdua luka, Clara. Tapi luka kita berbeda. Dan mungkin kita tidak bisa sembuh di tempat yang sama. Clara menangis. Tangis yang tidak meminta pengertian. Hanya pengakuan. Leo mengecup keningnya. Untuk terakhir kali. 3 bulan setelah malam terakhir mereka bersama, Leo duduk sendirian di sebuah kedai kopi yang jarang dikunjungi. Jendela di sampingnya menghadap Jalan San Juan, di mana lampu merah masih berkedip lambat, seperti waktu yang enggan berjalan. Ia sudah lulus. Skripsinya tentang eksistensialisme dan cinta tanpa arah diterima tanpa komentar. Tapi tidak ada yang terasa penting. Kadang-kadang, ia melewati rumah bordil itu. Tidak untuk mencari Clara, hanya untuk mengingat bahwa ia pernah mempercayai sesuatu. Ia tak pernah melihatnya lagi. Tak di jalanan. Tak di berita. Tak di mimpinya. Tapi suatu malam, seorang pelayan di bar tua menyelipkan secari kertas ke sakunya. Tanpa nama. Hanya tulisan tangan yang dikenalnya. Maaf karena tidak bisa menjadi perempuan dalam cerita yang kamu inginkan. Tapi kamu mengajarkan padaku bahwa cinta bisa datang bahkan pada yang paling hancur. Dan itu membuatku bertahan sedikit lebih lama. Jangan cari aku. Kita adalah 2 bintang jatuh yang sempat saling menerangi, lalu kembali ke kegelapan masing-masing. Leo menatap kertas itu lama. Lalu melipatnya dan menyimpannya di dompet, di samping kutipan Sartre yang lama. Ia keluar dari bar dan berjalan perlahan. Malam itu sunyi. Tidak ada hujan. Tidak ada sirene. Hanya kota yang menua bersama luka-lukanya. Dan di dalam dirinya, cinta itu tidak mati. Cinta itu tidak menang. Tapi cinta itu ada. Dan itu cukup.